Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah dibuat patung, setelah itu apa? Orang-orang yang tadinya membuat patung itu sudah meninggal dan ilmu sudah dilupakan karena sekian lama ya. Akhirnya patung tersebut yang disangka sebagai Tuhan ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu pencipta kita, penjaga kita, pemelihara kita, pemberi nikmat kepada kita, maka kita harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya, segala puji. Alhamdulillah itu pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Alhamdulillah yaitu apa? Suatu bentuk pujian yang disertai dengan ta'zim, dengan pengagungan, wal mahabbah, dan kecintaan ya. Nah, kalau tidak disebut dengan alhamdulillah. Kalau tidak begitu, tidak ada kita memuji tapi tidak ada pengagungan, tidak ada kecintaan kepada yang dipuji, maka tidak disebut apa? Tidak disebut dengan alhamdulillah, disebut dengan al-madhu. Disebut dengan al-madhu ya. Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah SWT. Kenapa? Karena segala yang ada milik Allah SWT, ya kan? Alam ini beserta segala isinya, dunia, langit, bintang-bintang, matahari, tumbuhan, lautan, manusia, jin, hewan, ya, manusia, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipuji ya. Alhamdulillah, segala puji. Dari mana datangnya kata segala? Yaitu dari kata al yang disebut dengan al-istighraq ya. Istighraq itu yaitu al yang fungsinya untuk menyatakan bahwa segala sesuatu itu tercakup di dalamnya. Alhamdulillah, segala puji ya. Jadi segala puji itu kalau kita lihat terjemahannya, segala puji artinya kan, dari mana datangnya kata segala itu? Dari adanya al-istighraq yang menunjukkan bahwa segala bentuk pujian itu apa, milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ya. Rabbil alamin, Rabbnya alam semesta. Ada di bawahnya al-alamun, wal alamun jami'ul makhluqat kulluhum alamun. Dan al-alamun itu adalah seluruh makhluk ya. Disebut dengan al-alamun karena dia dari kata alam. Alam itu artinya tanda, karena alam semesta ini adalah tanda adanya Rabb yang menciptakannya ya. Nah, jadi alam semesta ini merupakan tanda bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keraguan dalam hal tersebut ya, kecuali mungkin orang-orang yang yang ateis ya. Tidak ada keraguan bahwasanya alam ini ada penciptanya, tidak terjadi dengan sendirinya ya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak ya kalau kita baca syarah-syarah kitab ini, banyak contoh-contoh disebutkan oleh ulama tentang apa? Tentang bukti bahwa Allah itu ada. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seorang ateis juga ya. Karena Imam Abu Hanifah hidupnya di Baghdad. Di situ masih ada orang yang tidak percaya kepada Allah SWT ya. Dia bertanya apa? Saya tidak yakin ada Tuhan gitu. Maka Abu Hanifah berkata, kamu kalau melihat kapal itu datang dengan sendiri, kemudian mengisi muatannya sendiri, kemudian berjalan sendiri, pulang sendiri ya kan, pergi sendiri, bongkar muatannya sendiri, itu kamu yakin enggak? Ya kan? Pasti orang enggak yakin kan? Bagaimana bisa ada kapal bisa berlayar dengan sendirinya kan, tanpa ada yang mengendalikannya, tanpa ada kaptennya. Orang tersebut mengatakan, saya enggak yakin, bagaimana mungkin ada kapal bisa berjalan sendiri, ya kan, tahu tujuannya sendiri, ya kan, kemudian bisa ngambil muatannya sendiri, berjalan lagi sendiri sampai ke tujuan sendiri, itu tidak mungkin kan. Kata Abu Hanifah, begitulah alam semesta ini ya, pasti ada yang menciptakannya, yang mengaturnya, ya kan. Sehingga seperti orang Arab Badui, pedalaman juga pernah mengatakan, kalau ada kotoran onta, itu menunjukkan ada onta, ya kan. Antum ketemu kotoran onta di tengah padang pasir misalnya, tidak mungkin kita mengatakan tidak pernah ada onta yang lewat di sini. Pasti semua orang mengatakan di sini pernah ada onta yang lewat. Kemudian kalau ada bekas jejak kaki, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang pernah berjalan di situ. Apakah alam semesta ini dengan planet-planetnya, dengan bintang-bintangnya,
dengan lautan dan seterusnya ini tidak membuktikan ada penciptanya ya. Tidak mungkin. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa kullu ma siwallah alamun. Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Segala sesuatu selain Allah, ya. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya satu dari alam tersebut. Segala sesuatu selain Allah SWT, ya, alam malaikat, alam jin, alam setan, alam tumbuh-tumbuhan, ya kan, alam malakut, ya, semua segala sesuatu selain Allah adalah alam ya. Nah, kemudian fa idza qila laka bima arafta rabbaka, apabila ditanyakan kepada engkau dengan cara apa engkau mengetahui Rabb engkau, faqul, maka katakanlah, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dengan makhluk-makhluknya, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah al-lailu malam, wan naharu dan siang, wasyamsu dan matahari, wal qamar dan bulan ya. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya adalah as-samawati sab'u, langit yang 7, wal araduna sab'u, dan bumi yang 7. Al-aradun jamak dari kata al-ar ya. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya, dalam langit yang 7 dan bumi yang 7. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau bagaimana kita membuktikan Tuhan itu ada, ya, yaitu dengan ayat-ayat Allah SWT, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Ayat-ayat kauniyah ya, yaitu ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Jadi ayat itu, al-ayat maknanya ayat itu maknanya adalah tanda. Ayat itu maknanya adalah al-alama atau tanda ya. Apa tanda bahwa Allah SWT itu ada? Kita mengetahuinya dengan ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Allah SWT yang ada di alam semesta ini ya. Dan juga ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya, terutama Al-Qur'anul Karim yang terjaga ya. Kalau kitab-kitab yang terdahulu dipalsukan oleh tangan-tangan manusia, tapi Al-Qur'an terjaga, tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi kalau orang memikirkan alam semesta ini ya, maka dia akan tertuntun untuk mengetahui adanya Rabb ya. Tidak mungkin. Oleh sebab itu semakin maju ilmu pengetahuan manusia ya, banyak di antara mereka yang beriman ya. Mungkin kita banyak membaca ya, atau mendengar berita bagaimana orang-orang profesor-profesor ahli di negara-negara maju, kemudian mereka menjadi orang muslim ya, mengikuti agama Islam karena apa yang dia teliti terbukti kebenarannya dalam Al-Qur'an ya. Mungkin banyak sekali contohnya ya. Ya. Jadi dengan ayat-ayat kauniyah dan Al-Qur'an itu menyuruh kita untuk memikirkan tentang apa? Tentang ayat-ayat Allah SWT atau tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang ada di alam semesta ini. Allah perintahkan. Ya, ini menunjukkan bahwa betapa agungnya agama Islam ya. Kita diperintahkan untuk memikirkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab ya. Oleh karenanya banyak ayat itu yang ditutup dengan apa? Afala tatazakkarun, afala taqilun ya. Jadi agama Islam ini tidak menutup akal ya. Agama Islam ini tidak menutup akal manusia, tidak menyuruh kita pejamkan matamu kemudian ikuti aku. Ada agama yang seperti itu. Ghammin ainaik wattabi'ni. Kamu pejamkan matamu dan ikuti aku. Dalam Islam nggak bisa seperti itu. Kamu buka matamu kemudian kamu periksa apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak ya. Sehingga nggak boleh nggak boleh orang ikut-ikutan saja ya. Ya, jadi disuruh pikirkan, Oleh seperti dalam Quran apa misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila aljibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutiat. Para ulama mengatakan kenapa yang 4 ini disebut dalam ayat tersebut, surah Al-Buruj ya, surah Al-Buruj ya. Kenapa yang 4 ini disuruh pikirkan onta, kemudian afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, sama gunung dan bumi. Kenapa yang 4 ini disuruh pikirkan? Karena orang Arab ketika berjalan di padang pasir itu yang dia lihat cuma 4 ini. Kalau dia lihat ke depan dia yang terlihat apa? Gunung. Ya, dia naikkan pandangannya ke atas, dia lihat adalah matahari ya. Kemudian kalau dia lihat lebih dekat ini, yang dilihat adalah pundak ontanya. Paham? Kemudian kalau dia lihat ke bawah lagi, dia lihat bumi ya. Jadi yang 4 ini yang ada di depan mereka yang Allah suruh pikirkan ya. Jadi Allah SWT itu menyuruh kita memikirkan apa tanda-tanda kekuasaannya agar terbukti bahwa Allah itu ada. Kemudian
kita mengibadahi dirinya ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti contoh-contoh yang kita telah sebutkan tadi, bagaimana ada kapal bisa berjalan sendiri, enggak mungkin ya. Atau seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, misalnya ada daun kalau kita sebut ya, daun ceri ya, daun ceri itu kalau dimakan oleh ulat sutra, dia jadi apa? Kotorannya jadi apa? Jadi kain sutra kan, yang mahal harganya. Kemudian kalau dimakan oleh oleh binatang, jadi apa? Jadi kotoran, nggak ada harganya. Adalah satu lagi, kata Imam Syafi'i, ada 3 ya. Nah, ini menunjukkan bahannya satu, tapi ketika dia dimakan oleh makhluk yang berbeda, dia berubah menjadi bentuk yang berbeda ya. Ini menunjukkan bahwa semuanya ini ada penciptanya ya. Semua makhluk ada penciptanya ya. Nanti kalau dikatakan semuanya ada penciptanya, nanti ditanya orang siapa pencipta, Allah ya. Semua yang diciptakan ada penciptanya ya, gitu. Jadi dengan ayat-ayatnya ya, ayat-ayat kauniyah ya. Ya, makanya dalam Quran wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga dalam diri kalian, apakah kalian tidak memikirkan? Oleh karenanya, misalnya tentang fakta-fakta penciptaan manusia, yang hari ini ilmu pengetahuan sesuai betul dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran ya. Tidak ada sedikit pun tidak ada sedikit pun pertentangan ya, yang disebutkan oleh Al-Quran dengan yang diterangkan oleh ilmu pengetahuan hari ini, seperti ilmu kedokteran ya. Bagaimana tahap-tahap penciptaan manusia dari dari awal sampai dia jadi manusia sampai lahir ke muka dunia ini sesuai betul dengan yang disebutkan oleh Al-Quran ya. Sehingga ini menunjukkan, membawa banyak orang-orang kepada al-iman billah ya,